Halo semuanya, assalamualaikum. Balik lagi di video saya Yuli Sontani. Kali ini saya mau share resep sambal kentang goreng yang aku campur dengan pete dan ada aroma terasinya juga. Nah, buat kalian yang suka dengan resep ini bisa tonton video ini sampai selesai, dan juga jangan lupa dukung channel saya dengan subscribe channel YouTube saya Yuli Sontani, dan juga kalian bisa like di video ini sebanyak-banyaknya dan share juga jika kalian suka dan video ini bermanfaat. Ini tuh pas dimakan masih anget-anget sambal goreng kentang dan nasinya. Dengan makan seperti ini pun udah nikmat banget, bikin selera makan bertambah. Kamu bisa request atau komen di kolom komentar mengenai resep ini atau resep lainnya ya. Bisa lihat ya, bumbu petai dan kentangnya itu bersatu. Ini recommended banget ya, wajib dicoba. Untuk bahan-bahannya di sini saya menggunakan daun jeruk kering dari Edelweiss. Buat kalian yang ada daun jeruk yang masih segar itu bisa digunakan. Untuk selanjutnya saya menggunakan setengah kilogram kentang yang sudah dipotong kotak seperti ini. Lalu selanjutnya ada bumbu. Di sini saya menggunakan 4 buah bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 buah tomat, dan cabai merah sesuai selera. Ini saya gunakan cabai merah besar atau cabai merah Tanjung karena ingin mendapatkan warnanya, tapi jika ingin pedas bisa ditambahkan cabai rawit merah atau cabai merah keriting. Lalu ada petai 2 papan, 3/4 garam, 1/4 merica bubuk, 2 sendok teh gula pasir, lalu 3/4 sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok teh terasi, 2 lembar daun jeruk. Goreng kentang, panaskan minyak, lalu kita masukkan kentang yang sudah dipotong-potong tadi dan kita goreng sampai kentangnya ini kering ya. Resep ini juga bisa ditambahkan dengan ati, bisa ati ayam atau ati sapi, sesuaikan dengan selera masing-masing. Untuk penambahan ati biasanya kita bisa tambahkan dengan lengkuas, lalu ada serai dan daun salam agar lebih wangi, menghilangi aroma dari ati-atinya ya. Dan ini sudah mulai kering ya, kita akan angkat kentang ini dan kita akan sisihkan dan kita akan goreng sekali lagi sampai semuanya selesai digoreng. Kita sisihkan dan kita siapkan untuk bumbunya. Nah, setelah semua selesai digoreng kentangnya, kita siapkan bumbu. Di sini bumbunya kita akan haluskan menggunakan chopper dari Mitochiba. Untuk link pembelian chopper ini saya akan cantumkan di deskripsi ya. Nah, kita akan potong bumbunya kecil-kecil agar lebih mudah halus. Jadi yang dihaluskan itu hanya 4 macam bahannya ya, yaitu bawang merah, bawang putih, tomat, dan cabai. Nah, buat kamu yang suka banget sama pedas, ini bisa ditambahkan dengan cabai merah keriting, lalu cabai rawit merah, dan untuk berapa banyaknya itu sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Ini saya buka bijinya dari cabai ini agar tidak terlalu pedas, tidak pedas ya. Ini jadi tidak pedas karena bisa dimakan oleh anak juga. Hanya saja ini cabai ini mengeluarkan warna merah banget ya, jadi menggoda selera, tapi ini tidak pedas ya
karena saya mau sajikan untuk anak juga. Nah, ini tomatnya kita potong juga agar lebih mudah untuk dihaluskan. Saya potong seperti ini. Nah, ini bahan bumbunya sudah selesai dipotong. Kita akan chopper sampai bumbunya halus, bertekstur halus. Nah, ini saya tidak tambahkan air ya. Tips dari saya agar kita bisa mudah ngeblender bumbu atau ngechopper bumbu tanpa air atau minyak. Saran dari saya tidak bisa sekaligus halus ya, jadi bertahap. Nah, setelah ini mulai pisaunya itu mulai diam, saya biasanya mulai buka seperti ini, lalu turunkan bumbunya. Ini sudah mulai halus, tapi masih belum terlalu halus ya, masih ada yang kasar, masih ada yang belum merata halusnya di atasnya. Lalu saya turunkan seperti ini agar nanti dia ke blender lagi ya, ke chopper lagi gitu, kehaluskan lagi bumbunya. Nah, seperti ini ya, kita chopper lagi, jadi nggak cukup sekali ya, jadi bertahap agar bisa halus merata. Nah, ini setelah beberapa kali dihaluskan seperti dengan cara seperti tadi, ini dia halus sendiri ya, karena ada bahan tomat, jadi ada sedikit cairan dari bahan bumbu ini, jadi lebih mudah juga untuk halus seperti ini. Ini sudah selesai, bisa lihat teksturnya ya, di blender atau di chopper tanpa menggunakan air atau minyak. Saatnya menumis semua bahan. Yang pertama, saya panaskan minyak, lalu saya goreng terasinya terlebih dahulu agar lebih wangi. Jadi terasinya saya goreng di awal ya, agar dia mengeluarkan aroma dan wangi dari terasinya ini. Setelah mulai matang atau setengah matang terasinya ini, saya tambahkan dengan daun jeruk ya. Nah, ini saya mulai masukkan daun jeruknya dan tumis sampai mengeluarkan aroma atau harum dari kedua bahan ini. Setelah mulai harum, kita tambahkan dengan bumbu yang dihaluskan tadi, yang dichopper tadi seperti ini. Kita tambahkan semua bumbunya. Dan tumis sampai bumbunya ini mengeluarkan aroma ya, atau sampai bumbunya wangi. Setelah mulai wangi, tambahkan bumbu garam, lalu kaldu bubuk seperti ini, lalu tambahkan juga dengan merica, lalu tambahkan juga dengan gula putih atau gula pasir. Nah, untuk gula bisa diganti dengan gula merah. Sebetulnya lebih enak dengan menggunakan gula merah ya, jadi lebih legit rasanya. Tapi karena kebetulan stok di rumah gula merah habis, jadi saya ganti dengan gula putih ya. Setelah ditambahkan semua bumbu, kita aduk sampai rata, sampai bumbunya itu mulai matang. Cirinya itu biasanya warnanya lebih tua ya, lebih gelap warnanya. Nah, untuk yang suka dengan tekstur sambal kentangnya ini basah, bisa ditambahkan dengan air atau bahkan dengan santan.
Nah, nanti tentunya harus ditambahkan lagi bumbu karena ada tambahan air ya. Jadi bisa ditambahkan garam, kaldu sama yang lainnya ya sampai rasanya pas. Nah, ini saya mulai masukkan dengan kentang gorengnya. Kentangnya sudah digoreng tadi. Jadi saya pakai dengan resep ini resep yang kering ya, tidak basah sambalnya. Setelah kentang mulai masuk, saya tambahkan dengan petenya. Jadi saya pengen petenya itu mulai setengah matang ya, jadi nggak terlalu keras. Yuk kita masak sampai bumbunya tercampur rata dan kita bisa koreksi rasa. Kalau misalkan kurang garam, kurang asin atau kurang gula, bisa ditambahkan sesuai selera masing-masing ya. Nah, ini sudah mulai matang, mau saya angkat. Bisa lihat ya, seperti ini jadinya. Nah, ini saya sudah siapkan nasi hangat, pas banget untuk menu makan siang. Nah, cobain di rumah juga ya. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like video ini dan jangan lupa juga subscribe channel video saya agar tidak ketinggalan untuk resep-resep yang lainnya yang praktis untuk sehari-hari. Dan share jika video ini bermanfaat. Jika kalian request atau mencoba resep ini, kalian bisa tag Instagram saya di @yulisontani atau kalian juga bisa kunjungi TikTok saya di @yulisontani. Di sana banyak sekali menu-menu inspirasi buat kalian ya sehari-hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum.